Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. An-Nisa ayat 147. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tokoh PGP ya, dari mulai ketua paguyuban sampai kepada jajarannya ketua DKM, yang saya hormati juga Shahibul Hajat. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa menghadiri undangan dari Bapak Nuntun Pribadi ya namanya. Jadi undangan ini sangat baik dalam rangka yaitu akikah putra beliau yang bernama Nathan Atallah Pribadi. Saya nggak tahu artinya apa Nathan, artinya apa. Nanti yang menjelaskan saya belum. Atallah, kalau Atallah dari bahasa Arab. Bisa Atallah, bisa Atallah. Ata itu mendatangkan, kalau Ato itu memberikan, pemberian Allah. Jadi sekarang itu, waktu itu pernah ada orang luar datang ke UIN ya. Dia menyampaikan penelitian di Indonesia. Ternyata nama-nama anak di Indonesia bahkan dunia sekarang itu mayoritas namanya itu Islami dan berbahasa Arab. Itu ya. Jadi kalau kita cek nama-nama tetangga kita yang baru melahirkan, mungkin nanti Gunawan belum Islami ya Pak? Gunawan. Nah kalau putranya itu udah Islami semua itu. Rafa itu tinggi kan? Rafa, tapi Rafa kita sering banyak perubahan. Rafa, tapi jadinya Rafa. Rafa harusnya kan? Rofa itu tinggi. Banyak seperti akikah. Akikah itu harusnya aqiqah. Karena kalau akikah sebetulnya maknanya berubah, tapi udah dibuat bahasa Indonesia akikah. Padahal di bahasa Arab itu ada dua huruf, qaf dan kaf. Itu kalau salah bunyi itu orang Arab nggak ngerti. Salah bunyi. Misalnya kita bilang ada syaiton tapi bilang setan, itu nggak ngerti dia. Kan es itu paling banyak es. Ada es, ada es, ada es, ada es, short ya. Itu salah bunyi itu nggak ngerti. Jadi memang banyak perubahan tapi nggak apa-apa. Tapi semangatnya apa? Bahwa nama anak-anak Muslim sekarang udah sadar ya. Jadi jangan harap lagi ada nama Raswan nanti ya. Nah, Raswan itu kan nggak Islami ya, nggak Islami. Tapi waktu itu ada orang Maroko datang ke Indonesia. Ini kayaknya orang pandai ini ya, pandai memuji kali dia. Wah, nama Anda bagus, kata ada seorang profesor namanya Munadil dari Maroko. Ismuka masyhurun fi Maghrib katanya. Namamu sangat dikenal di Maghrib. Terus apa nama saya artinya apa? Raswan itu artinya apa? Orang yang hebat, yang keren gitu. Tapi saya nggak terlalu percaya ya. Nggak terlalu percaya. Ternyata orang Maroko itu adalah karakter orang Arab yang lembut. Maroko ya. Yordan, Maroko itu orang Arab yang lembut. Tapi kalau Saudi Arabia
diundang di UIN duduknya di atas meja. Nggak sopan kan menurut kita kan. Ini orang jauh-jauh dari Arab, dari negaranya, dari daerahnya Nabi dilahirkan, ternyata duduknya aja di atas meja, nggak sopan. Makanya pantas Nabi itu diutusnya di Mekah, karena Mekah itu adalah tempat, atau Arab ya, tempat yang paling berat ya. Jadi ngurusin orang Arab itu paling sulit. Kalau dakwah di Indonesia itu gampang. Kepala desanya aja diajak masuk Islam, jadi semua masuk Islam. Dulu kan para wali itu berdakwah, dia langsung ke rajanya, ya kan? Rajanya masuk Islam, rakyatnya ikut gitu, ya. Jadi nama-nama generasi kita itu sudah Islami semua ya. Sudah Islami, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan ke depan bukan hanya nama, tapi dalam berbagai hal juga lebih Islami ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak yang sekolahnya itu SDIT misalnya, udah lumayan. Saya kira walaupun orang tuanya dulu SD negeri, kayak saya kan SD negeri, SMP negeri. Nah sekarang udah mulai ada SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, terpaksa pakai duit. Mahal ya, agak mahal. Saya itu udah mulai banyak ya. Nah itu sebuah kegembiraan ya. Para hadirin yang berbahagia, tadi saya udah baca satu ayat. Kita baca satu ayat tuh pahalanya banyak ya. Itu satu ayat tuh berapa huruf tuh? Lumayan ya. Kata ayat ini, mayaf Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Jadi ada dua syarat kalau kita ingin bebas dari azab. Azab itu termasuk corona berarti ya. Banyak teman kita yang kena sekarang ya. Bahkan yang sering pakai masker yang kena gitu. Jadi yang nggak pakai masker kan bilang lah ya, itu yang pakai masker malah kena. Seperti teman kita Mas Anies, ya, Anies Baswedan itu kan kena juga. Padahal beliau yang Sandi misalnya kena. Terus guru kita yang dulu ceramah pertama kali di PGP, masih inget gak? Ki Blangkon. Oh, kena? Itu kemarin WA saya. Doanya nih kena mas COVID. Ya memang saya bilang ya udah banyak yang kena dan alhamdulillah sembuh ya. Sembuh insya Allah ya. Yang penting penanganannya. Ya artinya kalaupun kena COVID sembuh lagi gitu kan. Biar tidak kena azab syaratnya ada dua. Yang pertama tadi apa? In syakartum. Kalau kalian bersyukur. Nah, ini Pak Nuntun ini dalam rangka mensyukuri nikmat mempunyai anak gitu ya. Itu mensyukuri. Apa itu syukur itu? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqa li ajli. Syukur itu adalah menggunakan apa yang kita miliki untuk tujuan kepada Allah. Itu mensyukuri punya putra. Karena punya putra itu adalah nikmat yang besar gitu ya. Nikmat yang sangat tinggi. Bahkan ada ayatnya kan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan daripada perhiasan dunia. Selain bersyukur, syarat agar bebas dari azab itu yang kedua wa amantum. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi ini dalam rangka bersyukur. Jadi kalau saya telusuri akikah ini enggak ada ayatnya. Kalau Bapak-bapak baca ayat Al-Qur'an, mana ayat akikah? Enggak ada. Akikah itu adanya di dalam hadis kan? Hadis yang berbunyi diantaranya apa? Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma, rawahu Ahmad. Nah ini diantara hadis tentang akikah. Kata hadis ini, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi kalau tergadai itu apa ya? Kayak kita gadein motor ya.
Jadi motor itu belum boleh kita pakai kalau belum bayar gadean gitu. Sama dengan anak ini, kalau menurut penjelasan para ulama diantaranya adalah bahwa anak ini belum bisa memberi syafaat kepada orang tuanya kalau belum diakikah. Syafaat itu apa? Pertolongan, apalagi yang putranya seperti Kang Asep ya, wafat di masih kecil, iya kan? Itu salah satu yang akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi kalau belum akikah menurut hadis ini, maka akan terhalang, akikahi dulu. Alhamdulillah Kang Asep udah ya, alhamdulillah udah. Nah, gitu. Jadi sebelum balik, anak itu kan pahalanya ke orang tua. Misalnya anak sholat, nah itu pahalanya ke orang tua kalau belum balik. Kalau belum akikah terhalang gitu, nah, makanya harus diakikahi menurut keterangan ini ya, murtahanun bi akikoti. Apa itu akikah? Nah, dalam hadisnya itu akikah itu dalam banyak keterangan itu sebetulnya 3, bukan hanya menyembelih hewan, tapi yang pertama adalah memberi nama, ya. Tuzbahu wa yuhlaku wa yusamma. Yang pertama menyembelih. Yang kedua pada hari ke-7. Ini udah ke-7 lebih ya, nggak apa-apa. Wa yuhlaku, setelah menyembelih dipotong. Potong apanya? Rambutnya. Ini kadang-kadang ada orang tua yang khawatir rambutnya nggak jadi lagi, nggak tumbuh lagi, aja nggak dicukur. Padahal sunnahnya dihabisin tuh. Nah, dihabisin lalu rambutnya ditimbang, misalnya ditimbang menjadi 1 kilo, dia bersedekah 1 kilo emas. Untung nggak 1 kilo ya. Makanya bersyukur yang rambutnya sedikit. Misalnya 1 gram, 1 gram sekarang itu kan 1 juta ya, kurang lebih ya. Berarti dia disunahkan berinfak 1 juta. Wa yusamma tadi udah dikasih nama kan. Nah, kalau mampu 3-tiganya nih, itu yang disebut dengan akikah. Nyembelih hewan, menyukur rambut, dan diberi nama. Itu yang disunahkan. Adapun nanti ada berjanji dan lain-lain, itu adalah sifatnya mubah. Saya bilang sih mubah, tapi di dalamnya banyak hal-hal yang positif. Misalnya mendengar kisah-kisah Rasul, meskipun kita nggak ngerti ya. Misalnya Ustadz Khondori bilang abtadiul imla bismizatil ariyah, nah, nggak ngerti, karena harusnya dibuat buku, nanti ada terjemahnya. Ini ngomong apa ini? Mustajirong faidol barakati alama anallahu wa aul. Saya itu hampir hafal karena dari mulai SMP udah baca itu. Dari mulai SMP udah baca itu, berjanji. Gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan akikah. Nah, akikah itu sunnah ya. Kita diharuskan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Udah 13 menit ya. Nanti muncul di YouTube ya. Nanti tolong di subscribe. Kalau minta tolong subscribe generasi kolonial itu agak lama. Kalau mahasiswa cepet. Tolong subscribe ya, cepet. Dalam sehari namanya banyak. Oke. Tadi sampai mana? Sudah 15 menit ya. Itu ya. Jadi sunnah. Apakah sunnah itu harus dilakukan? Harus. Nah, tapi jangan lupa wajib. Karena banyak di kita itu sunnah dilakukan, wajib enggak. Misalnya berkurban, itu sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi zakatnya kadang-kadang banyak yang lupa. Padahal yang wajib itu sah. Kalau yang wajib itu berbahaya, karena kalau tidak dilaksanakan berarti dosa, gitu ya. Jadi wajib dulu baru sunnah nih. Kalau panuntun udah akikah, insya Allah yang wajib pastilah, insya Allah ya. Sholat itu wajib. Jadi jangan kebalik, sunnah didahulukan, yang wajib enggak. Apalagi yang mubah dilakukan, yang wajib enggak. Itu bermasalah. Maka Ibnu Hajar
menyampaikan barang siapa yang hanya yang wajib dilakukan, dia lupa yang sunnah, itu orang yang perlu dikasih pelajaran. Nah, kasih pelajarannya diapain ya? Diceramahin kali ya. Kalau orang yang mendahulukan sunnah, yang wajib tidak, ini orang kena tipu. Nah, disangkanya dia udah bener, kena tipu. Ya, kena tipu, kata siapa? Ibnu Hajar. Para bapak hadirin yang berbahagia, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya intinya akikah ini adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali manfaatnya ya, diantaranya nanti si bayi ini akan terbebas dari godaan syaitan. Jadi ya, terbebas dari apa itu, penyakit-penyakit syaitan dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak lama dan kalau tidak kedengaran, suaranya agak kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.